Ya baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Boolean algebra, di mana kita akan membahas tentang historinya terlebih dahulu. Siapakah George Boole? George Boole adalah seorang matematikawan Inggris abad ke-19 yang mengembangkan logika simbolik atau aljabar Boolean. Meskipun memiliki latar belakang sosial rendah, Boole mengajari di sekolah dan kemudian menjadi profesor matematika. Karya terkenalnya The Lives of Thoughts diterbitkan pada tahun 1854, hampir 50 tahun kemudian. John Finken Atansov mendapat aljabar Boolean dalam komputasi. Atansov mengalami momen pencerahan saat sedang berusaha membangun mesin hitung dan pada akhirnya menggunakan aljabar Boolean. Dia kemudian duduk di sebuah kedai di Illinois tetapi tidak pernah minum karena dia ingin mempertahankan pikirannya yang jernih untuk menulis ide-ide yang ia dapatkan selama perjalanan tanpa tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu Boolean algebra. Aljabar Boolean adalah aljabar untuk manipulasi objek yang hanya dapat mengambil dua nilai, biasanya benar dan salah, meskipun dapat berupa pasang nilai apapun, karena komputer dibangun sebagai kumpulan switch yang on atau off. Aljabar Boolean adalah cara alami untuk mewakili informasi dari digital. Pada kenyataan, sirkuit digital menggunakan tegangan yang rendah. Dengan yang rendah, tetapi untuk tingkat pemahaman kita 0 dan 1 sudah cukup. Selanjutnya yaitu apa hubungan antar fungsi Boolean dan sirkuit digital. Fungsi Boolean adalah dan sirkuit digital saling terkait erat. Fungsi Boolean adalah sebuah fungsi matematis yang beroperasi pada input binary atau nilai true atau false dan menghasilkan output berdasarkan kombinasi logika dari input tersebut. Fungsi Boolean menggunakan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Sirkuit digital di sisi lain adalah implementasi fisik dari fungsi Boolean. Sirkuit digital menggunakan komponen elektronik seperti gerbang logika, AND or NOT, diplof, dan register untuk menerapkan fungsi Boolean. Gerbang logika mengambil input atau binary, mengoperasikannya sesuai dengan fungsi Boolean yang diberikan, dan menghasilkan output yang sesuai. Di sini kita melihat tabel kebenaran. Nah, di sini saya ada tabel kebenaran hukum aljabar Boolean. Sini kita dapat melihatnya bersama. Selanjutnya yaitu fungsi aljabar Boolean. Di sini ada fungsinya, ada 16 fungsi. Di sini ada deskripsinya, di sini ada expressionnya. Di mana ada null, expressionnya nol, identity, itu expressionnya satu, ada input A itu A, input B. Jika not A itu inputnya expressionnya aksen, not B aksen, N B, A dikali B, A, dan not B, A dikali B aksen, not A, N B aksen dikali B, not N, dan not AND, dan naik AND, A aksen B aksen, A or B, A plus B, A or not B, A plus B aksen, not A or B, A aksen plus B, not or aksen B aksen, eksklusif or A B aksen, A aksen dikali B, eksklusif or A dikali B ditambah aksen B aksen. Selanjutnya itu ada hukum komutatif. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau berubah urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Di sini ada rumusnya atau komutatif pertukaran. Jika A plus B sama dengan B plus A dikali B sama dengan B plus A. Yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika, di mana A plus B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Selanjutnya yaitu hukum distributif, di mana hukum distributif menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar Boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil output suatu rangkaian logika. Di mana sini A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. A plus B dikali C sama dengan A plus B dikali A plus C.
Selanjutnya itu hukum absorpsi, kombinasi, dan konsensus. Di sini kita dapat melihatnya bersama pada absorpsi atau penghilangan, di mana A plus A dikali B sama dengan A dikali A plus B sama dengan A. Di mana kombinasi A dikali B plus A kali B sama dengan A plus B dikali A plus B aksen sama dengan A. Konsensus A plus dikali B plus B dikali C plus A aksen dikali C sama dengan A kali B plus A aksen dikali C, A plus B dikali B plus C sama dengan A aksen plus C sama dengan A dikali B dikali A plus C. Prioritas operasi aljabar boolean. Pada teorema aljabar boolean dikenal 3 operasi logika, yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT, sehingga dapat dihasilkan sebagai bentuk fungsi logika. Demi memudahkan mengoperasikan, maka dipengurungkan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya, konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Berikut aturan prioritas operasi aljabar boolean. Yang pertama, bila terdapat tanda kurung maka diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, bila tidak terdapat tanda kurung maka suatu pernyataan logika diselesaikan dengan urutan OR, NOT setelah OR. Thank you.